Kalau saudara bisa, mata tertuju pada Tuhan. Menomorsatukan Tuhan. Mempercayai Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mentaati Tuhan. Saudara akan mengalami seperti Yusuf. Dimanapun. Saudara enggak pernah sendirian. Saudara akan mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara akan mengecap kemurahan-kemurahan Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebaikan belaka yang terus menyertai aku sepanjang hidup. Daud juga ngomong seperti itu. Ini luar biasa, saudara. Jadi saya ajak saudara belajar seperti itu. Nanti saudara lihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Dan kalau saudara melangkah, melakukan seperti itu, saudara akan lihat kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, kehidupan saudara secara luar biasa. Iman juga seperti itu. Saudara masih ingat ya, saya beri contoh Abraham ini sudah sering. Tuhan juga memberi janji kepada Abraham seperti pada Yusuf. Dia akan diangkat luar biasa. Abraham juga dijanjikan, Abraham akan diberkati Tuhan luar biasa. Supaya hidupnya jadi berkat luar biasa. Sampai oleh Abraham dan keturunannya, bangsa-bangsa diberkati. Abraham akan punya anak, keturunannya luar biasa banyaknya. Sudah. Tapi keadaannya saat itu ngalami seperti Yusuf. Istrinya mandul kok punya anak. Apalagi banyak jadi bangsa-bangsa, saudara. Sudah makin tua, makin loyo, makin gak mungkin. Betul saudara? Abraham sempat. Akhirnya imannya lemah. Tuhan datang pada Abraham. Tuhan ingatkan. Abraham, aku akan berkati engkau. Secara khusus, secara luar biasa. Ingat janjiku. Abraham ngomong apa saudara? Untuk apa Tuhan berkat-berkat? Aku sudah tua, istriku sudah tua, istriku mandul. Enggak lama aku dan istriku mati. Berkat kekayaan banyak untuk apa? Enggak ada gunanya. Nanti juga hanya hambaku saja yang dapat. Untuk apa? Ya, diberkati banyak. Tuhan tahu imannya sudah hancur. Imannya sudah jatuh. Enggak tahu saudara, mungkin ada yang imannya jatuh. Sekarang hambar, kurang dekat-dekat Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Abraham diajak keluar dari kemah. Jangan di dalam kemah, lihat istri mandul, istri mandul, istri mandul. Yang dilihat istrinya mandul, yang dilihat istrinya mandul, yang dilihat istrinya mandul. Yang dilihat makin tua, makin tua, makin tua, makin tui, makin tua, makin tidak berdaya. Keluar, jangan lihat itu lagi. Lihat bintang di langit. Lihat pasir di lautan. Tuhan berkata, lihat itu. Jangan lihat yang negatif. Jangan lihat kemandulan. Jangan lihat makin tidak berdaya. Lihat janji Tuhan. Keturunanmu sebanyak itu. Hitung kalau engkau bisa hitung. Sebanyak itu. Seperti bintang di langit. Seperti pasir di lautan. Begitu luar biasa. Hitung Abraham. Waktu Abraham sekarang tidak lihat lagi kemandulan istri. Kelemahan dirinya. Mulai lihat janji Tuhan. Pandangannya dirubah. Janji Tuhan. Dia makin lihat. Hatinya makin dikuatkan. Dia makin merenungkan janji Tuhan. Imannya makin dibangkitkan. Oh lihat Abraham, hitung. Jadi terus menerus. Kalau bisa kau hitung. Dia makin menghitung, makin membayangkan. Makin lama, makin kuat. Makin lama, imannya bangkit. Makin lama, imannya makin menyala. Makin lama, makin berkobar. Lalu Alkitab berkata, maka imannya Abraham bangkit lagi. Tergantung apa yang dilihat. Lihat mandul,
Lihat tidak berdaya, imanmu habis. Lihat mataku tertuju pada Tuhan, pada rencana Tuhan, pada janji Tuhan, pada penyertaan Tuhan, pada tuntunan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Saudara akan mengalami seperti Yusuf, akan mengalami seperti Abraham. Dan itu anugerah. Itu kasih karunia. Ya, sejak belajar seperti itu. Kalau saudara bisa lihat di Alkitab banyak. Pandang menentukan banyak kita. Negatif, positif, iman atau tidak. Bahkan berbuat dosa atau tidak. Saya nggak punya waktu banyak, tapi saya ingin cerita. Hawa dan Adam. Jatuhnya kenapa? Memandang yang dilarang. Bukan yang disediakan Tuhan. Oh, semua buah ini boleh. Bukan itu. Jatuhnya dia itu karena mandang apa? Yang dilarang. Yang dilarang. Pandang. Makin dia lihat, makin hatinya terpikat. Makin dia lihat, hatinya makin terpikat. Makin dia lihat, makin terpikat. Akhirnya tangannya dijulurkan, ambil makan. Jatuh. Daud jatuhnya juga seperti itu. Ya, semua sedang berang, dia disoto. Lihat perempuan mandi, lihat, akhirnya jatuh. Dengar ya saudara ya. Arah penglihatan kita mempengaruhi kita, bahkan kadang-kadang menentukan kita. Menentukan pikiran, menentukan hati, menentukan perkataan, menentukan tindakan, akhirnya menentukan keadaan. Apalagi kalau saudara saat ini sedang stres, sudah pasti arah pandangan saudara salah, negatif. Yang sedang pahit hati, pasti keliru. Kalau saudara pandang Tuhan, Sang Raja damai. Dia akan memberikan hatimu damai, tenang, bahagia, iman. Saudara suka lihat percabulan, hati saudara cabul, pikiran saudara cabul, perbuatan saudara cabul. Saudara arah kekudusan, pikiran saudara kudus, hati saudara kudus, perkataan kudus, hidupmu kudus. Saya percaya itu penting sekali, saudara. Istri Lot memandang sudah diselamatkan loh, saudara. Sodom dan Gomora sedang dihancurkan, ya Lot istri anak sedang selamat. Di tengah jalan menoleh, lihat Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora hancur, dia ikut. Jadi tiang garam. Hari ini arahkan pandangan. Saudara, saya percaya saudara akan dapat kasih karunia yang luar biasa. Saya bacakan satu ya saudara. Saya lihat penting ya. Saya ulangi. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Ya saudara. Di gereja, di tempat ya kampus, tempat kerja, di keluarga. Saudara belajar. Lihat baiknya. Jangan lihat jeleknya. Ada satu luar biasa pernah dibaca. Pernah saya baca dulu. Saudara dengar ya. Satu ketika istri John Maxwell. John Maxwell itu hamba Tuhan. Tapi jadi motivator yang luar biasa. Jadi pembicara yang luar biasa. Pembicara motivator top. Ya, Margaret. Ya, istrinya itu Margaret namanya. Sedang menjadi pembicara di seminar. Tentang apa? Kebahagiaan. Jadi istrinya sedang jadi pembicara. Bicara. Ya, tentang kebahagiaan. Ya, bagaimana bisa bahagia? Maxwell duduk di bangku paling depan. Di akhir sesi, setelah selesai, semua pengunjung bertepuk tangan. Wah, pengajarannya bagus sekali. Tentang kebahagiaan. Luar biasa pengajarannya. Seorang ibu mengacungkan tangan untuk bertanya. Ini tadi istrinya John Maxwell, yaitu Margaret pembicara. Selesai biasanya ada tanya jawab. Mrs. Margaret, apakah suami Anda membuat Anda bahagia? Ditanya. Ya, karena suaminya itu motivator pembicara yang terkenal. Lalu seluruh ruangan langsung terdiam. Satu pertanyaan yang bagus. Ya, dia ditanya, suamimu membuat kamu bahagia ya? Wah, dapat suami seperti itu kok. Margaret tampak berpikir beberapa saat.
Dan kemudian menjawab, tidak. Seluruh ruangan terkejut. Tidak, katanya sekali lagi. Artinya dia ngomong, suamiku. Ya, ditanya, buat kamu boleh? Tidak. John Maxwell ya, tidak bisa membuatku bahagia. Tidak bisa, suamiku membuat aku bahagia. Seisi ruangan langsung menoleh ke arah Maxwell. Maxwell juga menoleh 2 kali mencari pintu keluar. Kalau bisa keluar dia. Rasanya ingin cepat-cepat keluar. Lalu lanjut Margaret. John, itu suaminya, adalah seorang suami yang sangat baik. Dia tidak pernah berjudi. Dia tidak mabukan. Dia tidak nyeleweng, sirok. Dia setia, ya. Dia penuh kasih, ya. Selalu memenuhi kebutuhan saya, baik jasmani maupun rohani. Tetapi tetap dia tidak bisa membuatku bahagia. Orang bingung. Tiba-tiba ada suara tanya, mengapa? Punya suami seperti itu kok gak bisa buat bahagia? Mengapa? Lalu Margaret menjawab, karena jawabnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bertanggung jawab atas kebahagiaanku selain aku sendiri. Yang bisa paling menentukan aku bahagia atau tidak, bukan suamiku, aku sendiri. Margaret mengatakan, tidak ada orang lain yang bisa membuat kita bahagia. Baik itu pasangan hidup, sahabat, gak bisa buat bahagia. Uang gak bisa buat bahagia. Hobi gak bisa. Semua itu tidak bisa buat bahagia. Karena yang bisa membuat bahagia adalah diri kita. Tidak, ya, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kalau kita sering merasa tidak cukup, tidak pernah punya tidak pernah perasaan minder, selalu percaya diri, kita tidak akan merasa sedih. Sesungguhnya pola pikir kita yang menentukan apakah kita bahagia atau tidak. Bukan faktor luar, bahagia atau tidak. Hidup kita bukan ditemukan oleh kekayaan, rupawan, kesuksesan. Ya, bahagia adalah pilihan kita. Ini saya tambah sedih, saudara. Saudara lihat yang negatif atau lihat yang positif? Benar? Saudara ngalami badai seperti Yusuf, asal saudara tentukan Tuhan. Saudara pilih pandang Tuhan. Saudara tetap bahagia. Saudara sebetulnya sudah lahir di anak orang kaya. Ya, oh sudah dapat posisi luar biasa. Tapi selalu khawatir terus, ya gak bahagia. Selalu mikir-mikir yang tidak baik, ya gak bahagia. Ya, saya akan tutup dengan satu saja. Cara mandang kita, arah pandangan kita menentukan, mempengaruhi, bahkan menentukan hidup kita. Saya dulu beri contoh, mungkin saudara pernah dengar juga. Satu kali ada seorang ibu datang pada Pak Pendeta. Pak Pendeta, Boksu, Pastor. Hatiku tuh susah, sedih. Lalu pastornya tanya, loh kenapa? Kok susah sedih? Apa anakmu tidak baik? Dia bilang, enggak. Anakku tuh baik. Sukses. Yang satu pabrik payung, yang satu pabrik dendeng. Saudara tahu ya dendeng itu ikan sapi yang dikeringkan atau ayam itu dikeringkan. Nah sudah anaknya sukses, baik, kenapa susah? Lalu saudara, ibu ini berkata, begini, Pastor. Kalau sedang musim hujan, saya ingat anak saya yang jualan dendeng. Ini dagingnya nggak bisa dijemur.
Nanti kalau nggak bisa dijemput terus karena hujan terus, nanti busuk, nanti rusak. Nggak bisa dijual, rugi. Nanti kalau sampai rugi terus nggak bisa bayar hutang. Nggak bisa bayar hutang, disita pabriknya bank. Apalagi kalau kebesaran masuk penjara. Jadi aku ingat itu sedih aku. Setiap kali hujan aku sedih sekali. Ingat anakku yang pabrik dendeng. Lalu aku doa. Tuhan, setengah tahun kemudian doaku dijawab. Musim kemarau. Dendengnya. Tapi saat musim kemarau, aku sedih lagi. Aku ingat anakku yang pabrik payung. Ini nggak ada hujan, payungnya nggak laku. Produksi terus, stoknya banyak numpuk, nggak ada yang beli. Kena bunga, kena macam-macam. Ya nanti rugi, nggak bisa bayar hutang gimana, masuk penjara gimana. Aku sedih, doa puasa dengan Tuhan. Aku teriak jerit dengan Tuhan. Setengah tahun kemudian Tuhan jawab doaku. Sekarang hujan. Tapi waktu hujan ingat pabrik dendeng hancur. Doa setengah tahun dikabulkan. Jadi kemarau. Saat kemarau ingat anak pabrik payung. Jadi musim hujan maupun musim panas. Tetap saja aku sedih. Lalu pastornya ngomong gini. Pastornya, ya sudah ibu, saya berikan caranya ya. Supaya tidak terus sedih tapi selalu senang. Sukacita, bahagia dalam Tuhan ya. Jadi kalau ini musim hujan, ya kalau musim hujan. Kamu pasang foto anakmu yang pabrik payung. Ya di tempat, ya kamu rias di tempat-tempat. Fotonya anakmu yang pabrik dendeng disimpan dulu. Jadi kamu tiap hari lihat, wah anakku pabrik payung. Payungnya laris. Hujan, orang butuh payung. Payungnya laris. Nanti kalau ganti musim kemarau, ini yang anakmu yang pabrik payung simpan. Dikeluarkan anakmu yang punya pabrik dendeng. Panasnya baik. Dendengnya bisa dijemur dengan baik. Oh terima kasih Tuhan. Mengucap syukur. Ingat ya ibu ya. Jadi kalau musim hujan yang dipasang foto yang mana? Anakku yang pabrik payung. Kalau musim kemarau. Anakku yang pabrik dendeng. Ya lakukan ya. Nanti kamu bahagia. Sudah lakukan. 1 tahun kemudian. Ibu ini datang pada pendeta Boksu, Pastor, Kamsya. Terima kasih ya. Sekarang aku bahagia terus. Musim hujan aku bahagia karena apa? Lihat anakku. Ini pabrik payung. Laris. Maju. Kalau musim kemarau aku sekarang ganti foto. Lihat anakku. Pabrik dendeng, wah ini bagus, dijemur, laris untuk diberkati. Sekarang berubah. Hujan maupun kemarau tetap bahagia. Sudah dengar? Firman Tuhan sedang ajar kita. Satu yang penting. Pilih. Arahkan pandangan. Kalau sempat salah saat ini. Kata, Tuhan terima kasih. Firman-Mu membukakan aku. Menyadarkan aku. Pilih yang baik. Saudara akan mengalami kebaikan Tuhan. Saudara akan mengalami kemurahan Tuhan. Sepanjang hidup. Daud berkata, kebaikan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu, kebajikan-Mu menyertai aku selamanya. Ya, saudara saya tidak perpanjangkan. Saudara kita akan doa. Tadi saudara mengirim ya doa-doa sudah dikirim di HP saya. Saya akan doakan juga saudara yang sekarang mau doa bersama. Ya, kita doa ya. Saya rindu saudara mengalami anugerah lewat firman Tuhan ini juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia anugerah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan singkapkan satu pelajaran yang penting sekali bagi setiap kami. Sehingga kami tidak terjebak dalam kesedihan,
dalam kepahitan, dalam ketakutan. Oh Tuhan, dalam penderitaan kami boleh Tuhan limpah dengan kasih, limpah dengan damai sejahtera-Mu, limpah dengan sukacita ilahi, limpah dengan penyertaan-Mu Tuhan, limpah dengan turut campur-Mu, limpah dengan anugerah berkat daripada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu doakan permohonan-permohonan yang sedang dikirim, yang sudah dikirim, yang ada di HP hamba-Mu, apapun doanya, kami bawa di hadapan-Mu. Juga doa-doa untuk setiap orang yang sedang mengikuti saat ini. Tuhan, apapun yang didoakan bersama-sama, Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Kami ketok pintu hati-Mu Tuhan. Bukakan pintu hati-Mu Tuhan. Engkau yang menjawab doa-doa ini. Tuhan, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu untuk menolong. Tuhan, Engkau yang buka pintu berkat surga. Curahkan berkat-Mu. Tuhan, Engkau yang lakukan mujizat-mujizat. Tuhan, Engkau yang terangi setiap kami. Tuhan, Engkau yang berkati setiap kami. Engkau yang tuntun Tuhan. Engkau yang memberikan damai sejahtera. Tuhan, yang sakit disembuhkan. Disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terima iman dengan iman. Sembuh. Yang sakit apapun disembuhkan. Covid juga disembuhkan. Tuhan, yang punya masalah rumah tangga dipulihkan, diberi hati yang mengampuni, diberi hati yang mengasihi, diberi hati yang limpah dengan kasih setia Tuhan, kasih agape yang tanpa syarat. Oh, ada pemulihan, ada kesatuan warga, tentang studi, tentang pekerjaan. Oh Tuhan, berikan pertolongan, berikan keberhasilan. Seperti Yusuf, dimanapun tetap berhasil. Karena Tuhan yang membuatnya berhasil. Karena Tuhan Kau yang memberkati. Mereka yang punya masalah keuangan, dalam nama Tuhan Yesus, kutuk kekurangan dilenyapkan. Tapi anugerah diberikan. Diberkati dan jadi berkat. Diberkati dan jadi berkat. Semuanya dalam karya-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Hari ini firman-Mu menerangi setiap kami. Hari ini firman-Mu menuntun setiap kami. Berkati Tuhan. Yang sakit hatinya disembuhkan. Yang pahit hatinya diberi kemanisan yang daripada Tuhan. Yang ketakutan diberi damai sejahtera. Tuhan, Engkau terangi hati, pikiran kami semuanya. Engkau terangi rumah tangga, studi, pekerjaan, keuangan, jabatan kami semua. Engkau terangi seluruh kehidupan kami. Bahkan Tuhan, tolong kami. Kami mau bangkit jadi terang. Kami mau bersaksi. Kami juga mau bawa banyak orang datang pada Tuhan. Banyak orang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu doakan, Tuhan yang berkati. Amin, saudara. Ya, saya percaya.